Selamat datang di Katanya Tarot Indonesia di secangkir kopi tarot pertama di tahun 2022. Selamat tahun baru semuanya. Semoga kalian akan lebih baik dalam segala hal di tahun ini. Aku berharap pokoknya berkah yang melimpah, diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan ya, dan kalian akan jadi versi yang lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Hidup kalian pun begitu. Amin, amin, amin ya. Kita ada di secangkir kopi tarot pertama di tahun 2022. Selamat datang semuanya. Salam kenal untuk kalian yang baru hadir ke sini. Baru kenal sama Katanya Tarot Indonesia. Salam kenal semuanya dan terima kasih yang tiada habisnya aku sampaikan buat sama kalian yang udah sering nongkrong sama aku, udah mendukung aku, mensupport aku dan channelku dari eh, tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih banget sampai channelku berkembang ya. Eh, dan aku mau jelasin karena kan nggak semuanya tahu apa sih, masih masih kadang-kadang ada yang nanya apa sih secangkir kopi tarot. Secangkir kopi tarot itu adalah pembacaan yang memang aku baca energi yang ada hari ini di cerita kartu tarotku, dan itu pun general, tidak menyangkut hanya masalah percintaan tapi juga masalah-masalah lain ya. Jadi silahkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dan ini adalah pembacaan yang bebas lepas santai. Aku sambil minum kopi yang ada di belakang aku ini. Aku sambil baca tarot dan ya aku akan menyampaikan cerita dan message yang ada ke kamu yang aku tangkap. Jadi ini sangat umum. Bisa resonate, bisa enggak, bisa sesuai dengan kalian atau enggak. Jadi jangan dipaksain dengan pembacaannya kalau memang tidak sesuai. Tapi kalau misalnya kalian tetap pengen nongkrong di sini juga nggak apa-apa, sangat welcome. Jangan dipaksain kalau nggak suka dengan cara aku bacain ya, dengan akunya, dengan segala sesuatu, durasi, penempatan iklan dan lain sebagainya yang ada di channel ini. Ya, yang ada di video-video aku. Silahkan kalian move on, carilah hal yang memang sesuai dengan kriteria kamu, yang membuat kamu nyaman, yang membuat kamu mendapatkan damai sejahtera pokoknya ya. Oke, kalau menyangkut orang lain ini juga bisa terbolak-balik ya. Pokoknya jangan dipaksain, ambil aja yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Mari kita masuk ke dalam pembacaan. Oke, kita mulai aja ya pembacaannya. Aku udah shuffle kartunya dan the bottom of the decknya ada Nine of Wands. Ini kayak kalian tuh mungkin sebelum ini itu udah menghadapi banyak masalah, banyak halangan, banyak kerintangan. Kalian udah berusaha bertahan gitu ya. Kalian berusaha untuk nggak give up, nggak menyerah. Kalian berusaha untuk terus maju. Cuma buat beberapa dari kalian, kalau yang aku lihat juga ada energi mengenai ke mungkin kayak stubborn energi gitu ya, rasanya tuh kayak energi yang keras, yang mungkin ini adalah kekeras kepalaan kalian ataupun mungkin ini adalah orang yang dealing sama kamu. Tetapi di sini tuh kayak ada gua pokoknya harus bertahan 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 walaupun hal yang kalian lewati ini nggak mudah, bahkan mungkin buat beberapa sangat sulit sekali. Rintangan demi rintangan itu terjadi gitu ya. Dan di sini kalau yang aku lihat dengan dia terbalik, ini ada satu energi yang datang itu kayak, aduh udah capek, udah kebanyakan, udah too much gitu loh, gue udah gak kuat lagi bertahan, gue udah kayak babak belur gitu loh ngelewatin ini. Mungkin hal-hal yang terjadi di tahun 2021 gitu ya. Bisa ini adalah hal yang kalian lalui di dalam masalah percintaan, bisa di dalam pekerjaan kalian, mungkin di dalam finansial, bisnis, dan lain sebagainya. Kalian mempertahankan sesuatu sampai dimana di satu titik kalian udah kayak, gue udah gak kuat lagi nih. Gue udah gak kuat lagi untuk ada di sini. Untuk berdiri di sini, gue udah bahkan dengan segala bantuan tenaga dan lain sebagainya, gue udah gak kuat lagi. Dan di sini adalah challenges-nya gitu ya. Ini adalah yang paling atas, Temperance card dalam keadaan terbalik. Dimana di sini ini bercerita mengenai
udah kehabisan kesabaran ataupun sesuatu yang membuat kalian yang nyampe di titik itu. Kan setiap hal itu ada batasnya. Cuman memang setiap manusia itu punya batasan beda-beda. Ada yang panjang gitu ya, ada yang limitnya sampai misalnya 50, ada yang limitnya sampai dia meledak dan sampai dia wah udah itu 70, ada yang 80, ada yang berlarut-larut berusaha sampai 100, 150, 200 dan lain sebagainya. Tingkatan orang itu beda-beda. Batasan orang juga dia men-set men-set barnya juga secara natural, secara sadar maupun tidak sadar itu juga berbeda-beda gitu ya. Tergantung lagi sama setiap manusianya. Cuma kalau yang aku lihat di sini ini udah nyampe ke satu batasan di mana udah kayak nggak ada lagi hal yang gue mau pertahankan. Udah nggak ada lagi hal yang bikin gue mau ada di sini. Udah nggak ada lagi hal yang bikin gue mau fight. Karena adanya mungkin satu ketidakadilan, adanya satu ketidakseimbangan, adanya satu hal yang iya udah mencabut rasa ingin itu gitu loh. Waktu orang masih punya satu keinginan, dia itu masih itu yang membuat dia mau mencoba, mau bertahan, mau berusaha. Tapi di saat ingin itu hilang, itu mau orang berusaha nahan dia, mau orang nyemangatin dia kayak apa, mau orang baik-baikin dia kayak apa. Kalau inginnya dia atau rasanya dia atau ya ingin lah si ingin itu udah nggak ada di situ, nggak ada. Semua itu kayak alasan untuk dia ada di situ tuh udah gone. Jadi udah semuanya itu beratnya adalah dia lepas, dia give up, dia menyerah, dia tidak mau lagi berjuang di situ. Ini baru awalan. Ya, kita coba lihat ceritanya. Tapi itu adalah awalan yang memperlihatkan mungkin themes-nya ya di dalam pembacaan ini. Oke, kita punya 2 kartu, Page of One dan Justice. Ya kan kembali lagi masalah ketidakadilan. Ada orang yang di sini merasa mungkin pada saat ini dia sudah tidak berselera lagi. Ya tadi, inginnya udah hilang. Waktu si ingin itu masih ada. Itu yang bikin orang mencari semua alasan walaupun bahkan di dalam satu situasi yang udah sangat tidak menguntungkan, sudah tidak sangat baik gitu loh untuk kesejahteraannya dia, bahkan selama si ingin itu masih tegak gitu ya, berdiri di situ, dia akan mencari-cari pemakluman, dia akan cari alasan untuk dia bisa mengerjakan sesuatu, untuk dia bisa mempertahankan sesuatu. Waktu ada si ingin itu. Dengan adanya si Page of One, ini ada hal yang ya udah kayak udah bukan redup lagi, udah mati. Bisa perasaan. Dan itu, ingin itu. Ya. Kadang-kadang perasaannya udah sakit, tetapi mungkin ego masih tinggi, sehingga gue harus bertahan. Walaupun ini perasaan gue udah datar nih. Perasaan gue terhadap tempat ini, terhadap orang ini, terhadap bisnis ini, terhadap ini, apapun gitu ya, keluarga, teman, dan sebagainya. Tapi kalau gue lepasin, nanti orang bilang apa? Kalau gue lepasin berarti gue kalah. Kalau gue ini berarti gue orang yang lemah dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ada hal-hal yang berkaitan juga dengan ego yang selama ini mungkin itulah yang membuat dia bertahan. Keinginan dia untuk mempertahankan sesuatu atau seseorang di dalam kehidupannya dia membuat dia ingin bertahan. Walaupun mungkin keadaannya sudah
udah banyak mungkin merugikan dia, banyak mungkin bikin dia nggak nyaman, banyak mungkin bikin dia sakit hati, banyak mungkin bikin dia ngerasa stuck dan nggak kemana-mana dan lain sebagainya. Tetapi kalau melihat si justice card ini, seperti ada keinginan untuk menuntut satu keadilan. Menuntut satu keadilan, diperlakukan dengan adil, mendapatkan satu keadilan, bisa jadi ini adalah situasi-situasi yang dia struggle selama ini, di mana dia tidak mendapatkan itu semua. Dan mungkin semakin lama, semakin dia melihat gitu ya. Kadang-kadang layer per layer itu di saat kebuka, aduh sakit, tapi gue masih bisa. Kebuka lagi, aduh gila sakit banget ya ngeliatnya. Sakit banget ya ada di sini. Coba kebuka lagi. Nah itu, sampai dia mencapai limit di mana gue udah gak bisa lagi nih. Kadang-kadang kita masih bisa berkompromi. Berkompromi dengan orang lain, berkompromi dalam pekerjaan, berkompromi dengan misalnya kita kerja di satu hal yang memang kita ada satu kebutuhannya di situ dan kita mungkin hanya mendapatkan source di situ gitu ya, sumbernya penghasilan dari situ, sehingga kita berusaha untuk oke, gue harus tahan, gue harus bisa berkompromi, gue harus bisa mentolerir walaupun mungkin berhubungan di sana di tempat yang orangnya mungkin tidak membuat kita happy di situ, orangnya mungkin membuat kita punya hal-hal yang nggak mengenakan tiap hari, yang membuat kita nggak punya damai sejahtera. Ataupun mungkin walaupun pendapatannya, penghasilannya nggak seimbang dengan apa yang sudah dikeluarkan, tapi nggak apa-apa deh. Tapi mungkin akhirnya nggak dapat liburan, nggak dapat bonus, nggak pernah dipromosiin, udah gitu dimarah-marahin, udah gitu ditekan terus, udah gitu. Dan semakin lama, semakin merasa, terus ngapain gue ada di sini? Dan itu tuh semakin biasanya kalau kita tidak mencari berusaha menyelesaikan ataupun berusaha mencari solusi di mana mungkin kita nggak berusaha menarik hal itu untuk ke arah kita dan berat ke kita semua, ataupun kitanya harus kompromi semua sama hal-hal itu. Gimana cara mencari jalan tengah gitu loh, mencari jalan tengah dengan macam-macam untuk bicara, berdiskusi dengan hal yang kamu inginkan dan apa yang mereka inginkan, sehingga mendapatkan jalan tengah, termasuk dengan pasangan, termasuk dengan keluarga misalnya, termasuk dengan teman bisa jadi, termasuk dengan hal-hal yang ada di dalam diri kita yang selama ini mungkin kita lakukan, tapi kok gue begini-begini terus ya, kenapa gue nggak pernah berkembang ya, kenapa kok gue selalu misalnya dapat masalah terus ya. Kadang-kadang kita melakukan hal-hal yang tanpa kita sadarin itu mendatangkan masalah ataupun memberikan kesulitan-kesulitan ataupun memperumit jalan kita, bahkan merusak jalan kita terkadang tanpa kita sadari. Dan kadang-kadang kita nyadar baru pas saat sudah berkali-kali gitu ya, ternyata gue tuh punya kebiasaan seperti ini, gue punya cara pemikiran yang seperti ini yang membuat gue akhirnya selalu stuck dalam satu keadaan ataupun satu masalah ataupun banyak masalah. Dan gue terus begini, misalnya gue ngebiarin orang memperlakukan apa saja sama gue karena gue kasianan orangnya, karena gue nggak sampai hati orangnya, karena gue nggak bisa tegas orangnya, karena gue nggak berani ngomong, sehingga seringkali misalnya orang terus melakukan hal yang begitu terus sama kamu, dari satu orang ke dua orang, ke satu komunitas, ke satu grup dan lain sebagainya, tapi gue nggak berani, dan gue sangkain itu nggak apa-apa gitu ya, itu baik-baik saja, itu nggak ada masalah dan lain sebagainya. Tapi semakin ke sini, kita ini kan semakin, walaupun orang kadang-kadang, gue baik, gue sama-sama aja, enggak. Kita nggak pernah sama. Dari tahun ke tahun tidak pernah sama. Jangankan ngomong tahun, dari bulan ke bulan aja nggak pernah sama. Minggu ke minggu aja cara berpikir bisa berbeda. Pakai harian aja bisa berbeda, pagi mikir apa malam bisa beda gitu kan. Kita nggak sama. Dan kadang-kadang orang, enggak kok gue dari dulu sama, enggak.
pengalamanmu, apa yang kamu lewati, hidupmu, dan lain segala macam, itu membentuk kita. Dan kadang-kadang karena kitanya yang terbentuk, kitanya nggak sadar bahwa ada hal-hal yang berbeda, tetapi ada hal yang sudah menjadi kebiasaan yang bisa kadang-kadang semakin parah ataupun semakin terkikis. Nah, kalau yang aku lihat di sini, dengan adanya si Page of One ini, buat beberapa dari kamu mungkin menunggu satu kabar, satu berita, satu kemajuan, satu perkembangan yang bisa membuat kamu bergairah lagi, mempunyai si ingin itu. Mungkin masih pengen ngelihat satu perubahan yang baik. Tapi kalau yang aku lihat dengan adanya si Page of One ini, kamu lagi menunggu satu kabar ataupun menantikan satu hal yang kayak give me the reason to stay gitu loh, kayak beri alasan gue untuk tinggal, beri alasan gue untuk bertahan, beri alasan gue untuk berjuang. Masih ada nggak sih alasan itu? Tetapi mungkin semua daftar alasan itu udah kecoret. Dan di sini kalau yang aku lihat, kamu menuntut adanya satu keadilan. Dan di sini yang tadinya mungkin kamu menyembunyikan rasa-rasa kamu. Mungkin yang tadinya kamu nggak sejahtera, yang tadinya kamu nggak happy dan sebagainya, tapi kamu pura-pura, iya, it's okay. Nggak apa-apa, masa nggak apa-apa. Gue berusaha untuk baik, gue berusaha untuk sabar, gue berusaha untuk sampai di mana kamu mungkin dengan melihat kayak begitu, kamunya mulai nggak bener nih. Kalau gue nggak jaga diri gue, kalau gue nggak jujur, kalau gue nggak berani ngomong, yang tadinya mungkin dibilangin apa gitu ya, kamunya ya nggak apa-apa. Sampai di kamu, lu nggak bisa lagi ngomong kayak begitu sama gue, lu nggak bisa lagi ngelakuin itu sama gue, lu nggak bisa lagi berbuat itu sama gue. Dan di sini kamu mungkin lebih jujur untuk speak up, benar bilang benar, salah bilang salah, menuntut keadilan. Keadilan bukan terlebih lagi terhadap diri kamu sendiri kalau yang aku lihat di sini. Dan buat beberapa dari kamu, mungkin ini ada masalah dengan percintaan. Dimana beberapa dari kamu mungkin sudah tidak ada alasan. Rasanya. Dan mulai berpikir, sampai kapan ya gue kayak begini? Gue gak mau wasting my time. Gue gak mau nyanyain diri gue ada dalam keadaan ini, bertahan di sini untuk apa? Sampai kapan? Itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin memperkuat kalian sehingga kalian juga berani melihat kenyataan dengan seada-adanya. Kadang-kadang waktu si ingin itu masih ada, kita ngeliat kenyataan itu enggak dengan seada-adanya. Kita dekorasi. Tahu nggak? Jadi waktu kita ngelihat misalnya diperlakukan orang, oh enggak, dia tapi baik, dia tapi ini, dia tapi itu, mungkin dia berubah, akunya aja yang ini. Kadang-kadang malah menunjuk ke diri sendiri ya, akunya yang kurang ini, akunya yang kurang sabar, akunya yang kurang baik, akunya kurang memperlakukan dengan baik dan lain sebagainya. Kita mendekorasinya dengan itu sehingga sebenarnya gambar dari kenyataan yang ada, yang sebenarnya nggak bagus dan bahkan buat beberapa orang mengerikan, itu jadi lucu karena dikasih si dekorasi itu dengan pemakluman didekorasiin dengan alasan-alasan, karena si ingin itu masih ada, perasaan ingin mempertahankan itu masih ada, yaitu tidak melihat kenyataan yang ada dengan bukan ketidakadaan ya, kenyataan yang ada dengan dekorasi-dekorasi, dan sehingga kita punya filter yang kita nggak ngelihat itu seada-adanya. Itu yang membuat kita jadi terkelabukan.
Sehingga ya sudah, dibiarkan, dibiarkan, dibiarkan. Sehingga sampai pada dimana kita udah nggak bisa lagi menyematkan si dekorasi itu, udah habis dekorasinya. Filternya juga udah mentok. Dan kita udah nggak bisa nutup mata melihat kenyataan itu seadanya dan bisa jujur. Gila, gue selama ini ada di sini dan melototin ini dan gue nggak ngelihat. Itu red flags di mana-mana. Kadang-kadang mungkin red flags-nya gitu ya. Red flags itu warning-warning yang membuat kita harusnya sebenarnya perhatikan itu. Hei, 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 kamu perhatikan itu. Lihat nih, ada yang membuat kamu sedih. Ada yang membuat kamu bisa mendapatkan bahaya. Ada yang membuat kamu bisa misalnya jebol keuangan kamu. Ada yang membuat kamu jadi terluka lah, dimanfaatkan dan lain sebagainya lah. Dan ini bukan cuma di masalah-masalah mengenai percintaan aja loh, hal-hal seperti ini. Seperti emotional abuse. Kadang-kadang orang melihat abuse, penyiksaan itu hanya dari segala sesuatu yang nampak di fisik. Mentally abuse dan emotional abuse buat beberapa orang itu bukan abuse, bukan kekerasan. Tetapi justru yang tidak bisa disembuhkan dengan dipakein betadine, sorry kalau nyebut itu, maksudnya dipakein salep dan lain sebagainya gitu ya. Itu bukan fisik. Mental sama emosinya yang luka itu yang bisa menyebabkan satu trauma dan banyak trauma dan trauma yang bahkan sampai dalam, sampai terus-terusan, sampai dia bisa healing. Kadang-kadang orang butuh profesional bantuan untuk mengobati hal tersebut. Dan bagi beberapa orang, kadang-kadang hal tersebut itu bukan kekerasan. Kekerasan tetap kekerasan. Kalau seseorang terus-terusan mengecilkan seseorang, mengecilkan keberadaan seseorang, neglect atau mengabaikan emosi dia, memanipulasi secara terus-menerus, gaslighting dan segala macam, membuat dia mempertanyakan lagi pikirannya, sampai akhirnya dia tidak punya lagi percaya diri, sampai akhirnya dia tidak punya pertahanan, sampai dia akhirnya melihat dirinya punya insecurities dan lain sebagainya, sampai dia ngerasa macam-macam. Itu trauma itu ngenaknya tuh macam-macam. Ada yang bikin orang depresi, ada yang bikin orang anxiety, ada yang macam-macam. Sehingga apa? Sehingga hal-hal tersebut tuh bisa dipergunakan orang lain. Hal-hal tersebut bisa membuat masalah di kedepannya. Oke. The Hangman. Knight of Pentacles ya. Kalau yang aku lihat di sini buat beberapa dari kamu, ini hal yang dipertahankan sudah kayak nggak bisa jalan lagi. Ya, kalau Knight of Pentacles itu kan aku pernah nggak ya? Pernah lah, pasti salah satu pembacaanku pasti bercerita. Dia itu adalah Knight yang paling lama, yang paling lambat jalannya. Bahkan kadang-kadang terlihat tidak berjalan, tetapi dia berjalan. Stepnya tuh kecil-kecil, dikit-dikit, hati-hati sekali. Tetapi dia itu energi yang perlahan tapi pasti. Perlahan tapi pasti. Dia yang bisa diandalkan untuk long term. Tapi kalau dia udah dalam keadaan mandek, maksudnya kebalik kayak begini, stuck, adanya hanya masalah-masalah yang memang tidak bisa diselesaikan, yang tidak terselesaikan ataupun memang udah mentok, nggak bisa kemana-mana, nggak ada lagi yang bisa ditaruh gitu loh, karena udah nggak ngelihat apa-apa. Dan ini bisa jadi tapi memang kalau dia dalam keadaan tegap, ini memang orangnya kelihatan pasif gitu ya. Cuman kalau dia dalam keadaan terbalik, bukannya pasif,
Ya maksudnya bukan pasif lagi, tetapi memang udah tidak mau memberikan apa-apa, menginvestasikan apa-apa. Sudah tidak ada keinginannya, baik itu kamu ataupun orang yang dealing dengan kamu. The Hangman dalam keadaan terbalik. Inilah yang menyebabkan udah nggak bisa kemana-mana ya ternyata. Dicoba segala arah, dicoba ke timur, selatan, barat, daya, dan lain sebagainya. Pintu udah ketutup semua. Untuk hal ini, bisa gua terus berjalan, itu kayak mungkin yang tadinya kamu berjalan dengan 9 roda, akhirnya turun, udah gedubrak, sampai titik darah si roda terakhir itu udah. Dan udah, nggak ada yang bisa bikin berjalan. Udah stop, udah nggak ada. Dan di sini kalau yang aku lihat, kamu selama ini mungkin menggantungkan diri kamu dalam satu situasi yang nggak kemana-mana. Dan kamu terlihat ya cuman ngegantung di situ aja. Berusaha untuk ya bertahan. Berusaha mencari hal lain untuk melarikan diri dari situ. Tapi tidak menyelesaikan masalah kalau aku lihat sebelumnya. Nah ini, dengan adanya ini, kalau yang aku lihat, kamu sudah sampai di titik, oke, gue harus lepasin. Ini sudah mulai ngambil step, gitu ya. Ngambil step dikarenakan, iya udah nggak kemana-mana. Sorry ya, si sapi lagi rewel. Dia selalu rewel kalau gue tuh lagi ninggalin dia gitu. Jadi maunya dia bisa ngelihat gue terus. Tapi kalau di sini masalahnya dia ngegeratak. Ya. Death card dan Ten of Pentacles. Ya, kamu mengakhiri sesuatu untuk cita-cita kamu, untuk kesejahteraan kamu. Karena ini yang kamu inginkan. Ini, si Ten of Pentacles ini yang kamu inginkan. Kestabilan, rasa secure, rasa aman, rasa nyaman, sejahtera. Misalnya satu keluarga yang komplit, keluarga yang apa ya, harmonis, segala sisinya. Nah mungkin itu yang kamu melihat, tetapi kan ini buat beberapa yang sudah berkeluarga ya, ataupun yang belum berkeluarga. Tapi mungkin ini adalah yang kamu mungkin sebelumnya berhubungan dengan orang-orang yang nggak bisa memberikan ini sama kamu. Sedangkan hal-hal ini adalah hal-hal yang kamu butuhkan, kestabilan dalam hubungan, kestabilan dalam perasaan, kestabilan dalam masalah finansial, dalam masalah materi, dalam masalah pekerjaan dan lain sebagainya. Mungkin di dalam bisnis kamu itu juga kamu ngelihat, oh mungkin yang selama ini kok kayaknya kok rasanya gua nggak bisa, gue terlalu jauh, dan ini nggak do a thing gitu loh untuk membuat gue nyampe ke tujuan gue. Dan gue harus cari jalan lain. Gue harus cari ataupun melakukan hal lain untuk bisa mendekatkan jalan gue tuh semakin dekat dengan tujuan gue. Dan selama ini nggak kemana-mana. Dan udah habis tenaganya untuk berusaha di situ. Di sini kita punya Death card dan Ten of Pentacles. Mengakhiri sesuatu untuk mencapai pemenuhan ini. Dan buat beberapa dari kamu mungkin ada dalam satu hubungan yang kamu pertahankan selama ini, mungkin dikarenakan status, mungkin dikarenakan anak, mungkin dikarenakan kamu sudah punya ya keinginan ataupun cita-cita dengan mereka sebelumnya kalau kamu belum menikah ya. Dan kamu selama ini menggantung di situ, berusaha ngelihat bagaimana caranya untuk bisa memperbaiki sampai kamu mungkin di satu titik, gue kok kayaknya hampa ya.
Dan kayaknya mungkin buat beberapa dari kamu ada yang sempat terjadi ya. Kalau nggak ada yang terjadi, ataupun dikarenakan bosan apa segala macam. Tapi kalau yang aku lihat di sini, ada sesuatu yang terjadi yang membuat kamu tidak merasa stabil di situ. Selalu goyang, selalu goyang, selalu takut. Nine of Swords, selalu takut, selalu kayak kamu tidak punya pegangan yang solid. Jalan kamu tuh kayak, tahu nggak sih, kayak film apa ya, gue pernah nonton tuh, dia ngelewatin sesuatu yang selalu ada aja masalahnya gitu loh. Selalu ada aja bahayanya, entah ada si macan lah, entah ada ular lah, entah si jalanannya runtuh lah, ada storm lah, ada apa loh, itu selalu ada gitu loh. Ada selalu yang kayak menghantui kamu bahwa di sini is not the right way. This is not your path. Ini bukan jalan yang harus kamu tempuh. Ini jalan penuh bahaya dan kamu sudah berjalan cukup panjang dan bertahan cukup lama ada di sini, and you need to go back to your track gitu loh. Di dalam hidup ini sering kali kita di apa ya di poin-poin tertentu dalam kehidupan kita gitu ya. Kadang-kadang aku pun pernah ada di situ. Memaksakan satu jalan yang tidak seharusnya kita jalanin. Di mana di situ sudah banyak sekali warning. Ini enggak. Kadang-kadang kita dikasih lihat keadaan stuck, nggak kemana-mana. Oh, ini gua harus terus. Dikasih masalah, terus. Kitanya yang harus peka, ngeliat. Ini bener nggak sih jalan buat gua apa enggak sih? Kalau emang enggak, ya kita harus cari jalan lain. Sampai kita menemukan, oh this is the right track. Ini yang benar tracknya. Ini jalan yang benar. Gitu ya. Karena apa? Di jalan yang benar bukan berarti gampang dan mulus. Tetapi bukan jalan-jalan yang mengancam keselamatan kamu, kebaikan kamu. Karena di sini kalau yang aku lihat nih dengan semuanya, ada perasaan tidak secure. Ada perasaan tidak aman di situ. Ada perasaan hal-hal yang membuat kamu tidak bisa berpikir dengan jernih. Ada yang jadi sangkutan ataupun duri-duri di dalam pikiran kamu. Yang harus kamu lepaskan, yang harus kamu angkat. Gitu. The Fool. Start a new chapter. Page. Buka lembaran baru. Ini take a leap of faith. Punya keberanian untuk melangkah, meloncat, mengambil step untuk memulai lembaran yang baru. Dengan mengakhiri ini. Dan membawa diri kamu ke tempat yang memang ini loh yang kamu tuju. Dan kamu mungkin selama ini kamu berusaha mempertahankan ini dan merasa bahwa ini adalah hal yang kamu deserve gitu loh. Hal yang memang ya ini aja yang ada di hidup gue, ini aja yang gue berhak, ini ada, ya udah pasrah. Pasrah, menyerah, dan berserah itu beda. Berserah ini seperti si The Fool, lompat dan berserah. Oke, semesta, aku lepas karena aku di sini sudah tidak secure lagi. Aku di sini tidak mendapatkan keadilan lagi. Aku di sini sudah terlalu banyak masalah dan terlalu pelik. Dan aku sudah mulai melihat semua sign-sign. Aku sudah membiarkan diriku di situ dengan segala perlakuan dan hal-hal yang
sudah tidak membuat aku sejahtera, dan aku punya tanggung jawab untuk mempertahankan hak aku dan menjaga diri aku, membuat aku bahagia. Itu adalah hal mengenai self love. Self love itu bukan hanya sekedar ke spa, ke salon, ya pakai kuteks gitu ya, atau nggak beli baju dan lain sebagainya. No, self love kadang-kadang adalah dengan kita menaruh boundaries dan batasan. Apa yang orang boleh lakukan, apa yang tidak, apa yang boleh dilewati, apa yang tidak. Self love bisa berarti bilang tidak dengan hal yang kita tidak maui, yang bikin kita nggak merasa aman, yang bikin kita merasa nggak happy. Self love bisa dengan kita menjauhkan diri dari hal-hal yang toksik. Itu self love. Self love pun termasuk adalah menempa diri kita. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan hal yang lebih baik untuk kita. Pekerjaan yang lebih baik, masa depan yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik, dan lain sebagainya. Tahun lalu, aku pikir dengan aku makan dengan segala macam, itu adalah self love. Gue sayang sama diri gue boleh makan segala macam. Ternyata itu membawa gue ke dalam satu kesakitan. Ternyata self love itu adalah bangun pagi hari lari, bangun pagi hari jalan, bangun pagi hari push up dan lain sebagainya, bangun pagi hari angkat beban. Self love adalah untuk mengkat buat gue ya, waktu saat itu self love itu ternyata ada hal-hal yang perlu gue hindarin, ada hal yang gue nggak boleh makan terlalu sering. Dimana pada saat itu ini adalah self love gue makan yang bergula-gula dengan nggak ada batasnya, gue makan carbs yang refined carbs yang gak karu-karuan sepanjang hari, sepanjang waktu, dan gue pikir itu adalah self love. Ternyata enggak. Self love adalah meng-cut hal yang beracun untuk keberlangsungan hidup kita. Self love mengatur waktu istirahat, self love mengatur waktu kerja, self love memberikan waktu untuk kita bisa punya peace itu. Self love adalah meng-cut orang-orang yang memang sudah toxic. Termasuk adalah merubah cara pikir kita, cara pandang kita, yang membuat kita stuck di dalam satu situasi. Dan di sini aku lihat kalian sudah mau melepaskan diri, atau bahkan buat beberapa dari kamu sudah mulai mengambil langkah ke situ dan untuk mendapatkan si keadilan ini. Karena yang kamu dapatkan kemarin, kalau yang aku lihat, bukan kemarin sih, yang sebelum-sebelumnya kamu lihat mungkin hal-hal yang tidak kamu inginkan ya, dan mungkin kamu dealing dengan orang yang seperti mungkin menyepelekan kamu, tidak mementingkan apa perasaan kamu, tidak menghargai perasaan kamu dan sebagainya. Dan termasuk masalah mengenai bisnis dan pekerjaan ya. Ini kalau yang aku lihat di sini mengakhiri untuk mengawali yang baru. Well, tahun baru Teams-nya seperti ini. Keren banget ya, bisa pas gitu mengakhiri untuk membuka lembaran baru yang lebih baik. Versi yang lebih baik dari kamu, cara yang lebih baik, hidup yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik, relationship yang lebih baik, kamu yang lebih baik. Jadi versi kamu yang lebih baik. Dan selalu upgrade tahun ke tahun. Jangan pakai versi lama terus. Upgrade yang lebih baik, upgrade yang lebih baru. Punya resolusi yang juga bisa mengembangkan diri kamu. Dan itu gak perlu yang gede-gede. Hal-hal kecil. Hal yang bahkan mungkin buat orang, masa sih resolusinya untuk tahun depan cuman itu. Gue tuh selalu punya men-setting men-set up goal gue. Membuat resolusi itu.
Tapi bukan berarti kalian harus, dan kalau nggak punya resolusi itu berarti bukan nggak keren dan lain sebagainya, enggak gitu ya. Tetapi itu yang bikin kamu bisa, hal yang bisa bikin kamu berkembang. Hal yang bisa bikin, yang mendorong kamu maju walaupun cuma sedikit-sedikit gitu. Itu itu yang aku lakuin kalau pas lagi mau menuju akhir tahun, biasanya aku ada. Dan begitu udah mau tutup tahun, biasanya ya wah, itu kalau ngelihat ada yang cek 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 gitu, wih, gila. Itu rasanya seneng banget. Dan itu yang bikin kita tuh kayak apa ya, eh, punya track gitu loh, punya punya track untuk terus maju, terus berkembang gitu. Ya, tapi kalau yang aku lihat ini, ya, kalian di sini mengakhiri, mungkin ini adalah mengakhiri pekerjaan dan ingin memulai sesuatu yang baru. Ini masalahnya di sini tuh udah menghadang gitu ya. Di sini udah yang, yeah, kan Eight of Pentacles ini nggak bisa dibawa dibawa jalan lagi. Hal yang sudah kayak stuck dan sudah tidak bisa kemana-mana. Di sini kalian merasa, iya, gue harus mengakhiri, melakukan transformasi, perubahan besar. Karena apa? Kalian harus menutup satu pintu dan menyelesaikan satu pintu dan membiarkan sesuatu itu selesai, di end, untuk memulai sesuatu yang baru. Karena si Death card ini lalu the Fool card ya di bawah sini. Jadi selamat. Kejarlah apa yang kalian cita-citakan, taruh perjuangan kalian di situ, mendapatkan kestabilan, rasa nyaman, rasa sejahtera, dan lain sebagainya, yang masing-masing kalian pastinya berbeda maunya apa. Tetapi di sini kalau yang aku lihat, kalian sudah cukup lama bertahan di dalam satu situasi dan kondisi yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Sehingga ini yang perlu kalian. The Death and the Fool. Sampai pada akhirnya dan mulai satu putaran baru. Termasuk seperti 2021-2022. Apa yang sudah ada di tahun 2021, lihat bukan hanya dengan apa yang kalian kecewa saja, apa yang bikin kalian sedih, apa yang bikin kalian marah, tapi lihat bagaimana kalian mendapatkan kesabaran, kekuatan, dan hal-hal yang merupakan berkah, berkat dari Yang Kuasa, dari semesta ini untuk kalian, yang perlu kalian syukuri. Waktu kalian menemukan hal itu, kalian akan apa ya, kalau kamu tuh cuman fokus dengan masalah-masalah kamu akan jadi lebih sedih, kamu akan lebih down dan sebagainya. Makanya setiap hari awali, waktu kamu bangun, waktu aku bangun pertama kali gitu ya. Makanya kenapa sih kadang-kadang orang nanya gitu, kenapa sih Kak? Ataupun kenapa sih Pop gitu ya, kalau ngomong sama gue, kenapa sih Pop? Lu kok kayak anak umur 5 tahun. Aku tuh kalau jalan itu nggak bisa yang cuma pelan. Selalu agak lompat-lompat gitu ya maksudnya, dan aku tuh orangnya aktif sekali. Walaupun di saat aku waktu tahun lalu aku yang obes sekali gitu ya, aku masih yang aktif kemana-mana walaupun memang agak tersendat-sendat karena bobotku dulu. Sekarang aku tuh bisa yang aktif sekali, udah kayak bola bekel. Tapi kadang orang gini, eh, bukannya nggak ada masalah, tetapi karena mungkin kalau ditanya how you can be positive, how you can be happy every day, how you can be like uh, apa ya, ya kayak sering ketawa dan lain sebagainya. Mungkin karena walaupun misalnya kayak lagi bangun, udah bangun nih pagi-pagi, dalam keadaan mata gue masih nutup, gue pasti ngomong gitu sama yang, ya sama Yang Kuasa, sama semesta ini, makasih ya, aku udah bangun, aku udah dibangunin pagi ini.
Aku dapat hari yang baru. Aku sehat, aku bernapas. Dan aku sebutin hal-hal yang aku rasain saat aku pejamin mata itu tanpa ngelihat. Aku bisa dengar apa misalnya suara napasnya suamiku gitu ya. Aku dengar suara kucingku, aku dengar anakku udah bangun. Eh, aku segala sesuatunya dalam keadaan masih merem. Terima kasih. Waktu kamu punya itu akan naikin frekuensi kamu, akan naikin mood kamu. Dan itu akan bikin hari kamu bright, cerah. Dan kalau kamu sedang dalam keraguan dalam situasi kamu, hal yang aku selalu katakan sebagai affirmation, siapa aku tidak percaya? Who am I not to trust? Who am I not to trust you, God? Who am I not to trust you, universe? You are bigger, the biggest, besar sekali. Kuasamu, kau yang memberi hidup, kau yang menciptakan semuanya. Siapa aku nggak percaya? Di saat gue dalam keadaan ragu, dalam keadaan khawatir, itu yang selalu gue ucapin berkali-kali. Who am I not to trust? Who am I not to trust? Dan di situ, itu keyakinan itu, iya, siapa lu Pop nggak percaya sama si semesta ini, jagat raya dan lain sebagainya? Siapa lu nggak percaya sama yang kuasa, yang maha 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 segalanya? Siapa lu nggak percaya? Lu tuh cuman gitu kan? Apalagi waktu kamu take the leap. Oke, gue udah berusaha berjuang nih. Semesta, gue udah berusaha berjuang, tapi gue tahu ini tidak adil dan gue pengen keadilan untuk gue juga, untuk hidup gue. Gue akan mengambil langkah dan gue percaya bahwa tangan gue dibimbing oleh yang kuasa, bahwa langkah gue akan dibimbing, bahwa gue akan memperjuangkan satu yang merupakan kebaikan, kebahagiaan untuk gue, dan gue pengen gue maju, dan gue percaya gue akan mencoba ini dan gue akan dibimbing. Gue akan memberikan yang terbaik untuk diri gue, karena gue nggak mau pusing-pusing, stres, banyak tekanan. Gue nggak mau worries terus. Gue tidak mau menempatkan diri gue di dalam situasi ini, dan gue harus memulai sesuatu yang baru. Mengakhiri sesuatu bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi kalau kamu harus mengakhiri sesuatu untuk bisa membawa kamu ke tempat yang lebih baik, percaya bahwa kamu akan selalu dibimbing yang kuasa semesta. Oke, sampai di sini dulu pembacaannya. Terima kasih udah datang ke sini, terima kasih udah nongkrong sama aku di sini. Terima kasih. Selamat berakhir pekan bersama keluarga dan orang-orang terkasih kamu. Sampai ketemu lagi di minggu depan di Secangkir Kopi Tarot. Namaste.